pagar laut sendiri ya Itu sekarang ada ini. jarak. Ah, Ada jarak. berarti Jadi tidak nempel. tidak nempel ya. Tidak nempel. Menurut Tapi- Google yang ada tidak nempel Iya, dengan kotak-kotak. tidak nempel dengan itu. Iya. Tapi dulu itu kan darat. Jadi kemungkinan bukan baru dibangun tahun 2003 atau 2001. Kayaknya ini pagar laut itu sudah dibangun lama, waktu itu masih dekat daratan, jadi mudah. Apa ini pagarnya PIK 2 atau ASG? Ya, sebenarnya itu sudah dijawab oleh kuasa hukum kita, menyatakan dan saya juga mengaminkan bahwa kita atau pihak PIK 2 Agung Sedayu bukan yang membuat pagar itu. Ya, banyak sekali analisa, tapi menurut saya kalau dibilang negara dalam negara itu keterlaluan. Beliau Pak Buan ini memiliki idealisme juga. Iya. Kalau dia tidak memiliki idealisme, mana mungkin? Sobat Leader, apa kabar Anda? Jumpa kembali dari Menara Kartika Chandra, Jakarta bersama saya, Freddy Nolu. Dan hari ini kembali saya ajak Dr. Nono Sampono dan Komar, mantan dan Komar Republik Indonesia, Nono Sampono. Selamat datang, Mas Nono. Selamat sore, Bung Freddy. Apa kabar nih? Baik-baik saja. Ini apa namanya? Jadi rame nih kita kembali ke Leader. Sudah berapa hari kita lihat viral juga ternyata ini. Saya itu tidak sangka kalau ngobrol-ngobrol dengan Pak Nono ini Leader jadi viral. Bahkan banyak yang nyari-nyari saya. Di mana? Bisa nggak dapat kontaknya Pak Nono dan sebagainya. Ternyata Anda sulit sekali untuk ditemuin orang ya. Enggak juga. Oh gitu? Ya, kan kita ada bagiannya sendiri-sendiri. Ya, ada teman-teman lain juga di lingkup kami juga menyampaikannya di berbagai media juga. Oh gitu. Jadi rame di media sekarang, bahkan menjadi viral ya kan, soal apa namanya PSN PIK 2 ini. Memang saya sengaja memilih Leader. Oh, gitu. Mengapa? Karena saya sudah yang pertama, kedua, dan ternyata semuanya bisa diwadahi oleh Leader yang bersifat lebih lingkupnya lebih signifikan dan juga ya mungkin lebih menjawab secara keseluruhan. Ya, tapi masalah pagar laut ya, kemudian ada sertifikat hak SHM ya kan di laut itu, dan sertifikat apa nih SGB hak guna bangunan ya. Ya. Ya, itu menjadi rame ya. Iya, memang itu yang menjadi tren isu sekarang ini. Tapi ada baiknya kita juga melihat hal-hal yang terdahulu, sehingga kita bisa menemukan kira-kira apa yang dulu pernah dikerjakan, peristiwa yang lalu dan sekarang seperti sekarang ini pasti ada hubungan-hubungannya. Ya. Pak Nono sebagai Presiden Direktur Agung Sedayu Group, saya kira Anda banyak dikejar media massa karena memang mereka ingin dapat berita, informasi yang fresh. Tapi Pak Nono memilih Leader, ya kan? Memilih Leader untuk menyampaikan. Saya sih senang saja untuk masalah ini kan isu yang menjadi menarik bagi masyarakat ini. Kita memang berupaya untuk memberikan, moto kita kan mencerahkan, memberi informasi yang baik dan benar. Kemudian harus ada penuh dengan hiburan sebenarnya, bukan marah-marah aja, tapi marah-marah juga kalau jadi hiburan menarik juga. Tapi saya lihat tuh banyak, begitu jadi viral, banyak yang kutip, Pak Nono. Apa yang kita bicara, hanya saya prihatin karena mereka potong-potong, akhirnya Leader jadi korban juga. Menurut itu. saya ini sebuah pelanggaran. Ya, karena mereka mengutip, kemudian memotong, memenggal-menggal, kemudian diedit ulang apa yang terjadi, dibiaskan dan kemudian pengertiannya jadi bertolak belakang dengan aslinya.
Nah itu menjadi persoalan dan itu pelanggaran pidana, melanggar undang-undang ITE dan bisa kita tuntut itu kalau seperti itu. Dan oleh karena itu saya ingatkan janganlah ya, kita terbuka apa adanya, kami juga terbuka sudah menyampaikan secara komprehensif hal-hal apa yang menjadi persoalan dari sisi kami tentunya. Mungkin ada pandangan lain, silakan aja, silakan. Iya, terkait isu-isu viral yang menyudutkan Agung Sedayu Group, PIK 2 dan sebagainya. Karena memang kita tahu kalau selalu ngomong kalimat yang rangkap itu PSN PIK 2, seolah PIK 2 itu PSN. ini banyak yang padahal sudah disampaikan Pak Nono dalam diskusi kita. Ya, yang pertama kan saya sudah mengatakan ada 3 klaster ya, yang agar jangan kita menjadi simpang siur, yaitu klaster PIK 2 sendiri dengan kegiatannya yang sudah berjalan 14 tahun lebih sebagai kelanjutan dari PIK 1. Ya, secara pembangunan properti kira-kira dengan yang sudah terjadi sekarang ini. Kemudian yang kedua adalah pembangunan jalan tol dari Kamal sampai ke Rajek 38,5 kilometer yang dibiayai oleh swasta dengan nilai kurang lebih 23,5 triliun. Nah, yang ketiga kita bicara PSN yang baru saja muncul. Ya, kira-kira itu. Iya, kan yang diviralkan ini pokoknya center of conversation ini kan tertuju pada PIK 2, Agung Sedayu Group, Akuan. Jadi seolah itu saja yang disoroti. Kira-kira ini advantage apa disadvantage bagi? Iya, itu bisa tergantung dia melihatnya. Ya, siapa yang memasang punya kepentingan. Kemudian yang melihat juga mungkin punya persepsi lain, tapi pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, pasti. Di situ akan kelihatan. Ya. Jadi menurut saya paling tidak secara umum ya sudah mengurangi tekanan abrasi terhadap pantai. Paling tidak seperti itu. Paling tidak, ya. Karena memang pengalaman saya juga melihat bahwa adanya pagar-pagar bambu, bukan pagar bambu ya, ada bambu-bambu yang sengaja dipasang secara sporadis, yang dipasang juga oleh nelayan untuk tujuan-tujuan untuk dia membuat kerambah, membuat bagan-bagan untuk misalnya kerang hijau dan lain-lain misalnya. Faktanya ada sekarang, malah lebih luas lagi. Ya, banyak sporadis, sporadis. Saya dengar kerang-kerang hijau yang itu banyak dari situ juga ya, dari mereka. Tapi itu terus terang sudah pernah diteliti oleh IPB mengatakan bahwa kerang hijau itu binatang yang paling tinggi menyerap timbal. Oh, itu. Jadi bahaya. Jadi bahaya sebenarnya. Sebenarnya berbahaya buat konsumsi. Berarti harusnya jangan walaupun ada nggak usah dikonsumsi. Karena Teluk Jakarta itu memang dengan 13 sungai. Itu bukan air saja yang mengalir di teluk itu. Limbah segala macam juga. Ya. Jadi sebaiknya jangan dikonsumsi itu kerang-kerang yang sebaiknya itu harus diekspor pun malah belum sampai di negara ekspor. Dibatasi lah paling tidak. Ya. Di luar tapi ini sekarang menjadi mata pencarian. Jadi mau gimana lagi? Iya, ini problematika kita. Pak Nono, dari persoalan yang kita hadapi yang viral-viral ini, ada kira-kira ASG atau PIK 2 ada masalah apa yang dihadapi sekarang? Ya itu yang tren sekarang kan mengarah pada PSN, kemudian pagar, kemudian surat hak milik SHM yang kemudian berujung kepada hak guna bangun. Itu yang menjadi tren ini sekarang. Apa saja yang sudah dilakukan ASG? Ya, jadi begini ya, kita bukan artinya sudon, tapi ini fakta, harus disampaikan apa adanya. Yang pertama dari aspek ekonomi, secara keseluruhan tercatat bahwa pajak yang diberikan oleh
ASG kurang lebih sudah mencapai mendekati 50 triliun. Ya, kurang lebih itu dari segi pajak aja, baik yang diterima oleh Pajak itu. ya, dari daerah sampai ke pusat. Yang kedua, penyerapan tenaga kerja juga mendekati 200.000 orang pekerja. Ya, baik yang tidak langsung maupun yang memang karyawan tetap maupun satpam dan lain-lain. Ya. Kemudian dampak dari ini juga terlihat bahwa Kabupaten Tangerang saat ini sebagai ranking tertinggi memiliki PAD tertinggi seluruh Indonesia, kabupaten kota. Jadi ini hal yang harus dicatat juga oleh semua pihak. Ya, kemudian di luar itu terus terang kita juga melalui CSR, kewajiban-kewajiban sosial juga kita lakukan, terutama kepada masyarakat sekitarnya. Ada masyarakat terutama Jakarta Utara dan Banten. Ini yang terdampak langsung ya. Kita Sudah berapa besar kalau boleh tahu nilainya? nilai uangnya memang agak susah kita, tetapi banyak yang sudah kita lakukan. Pertama misalnya rumah ibadah. Ada yang kita bangun, ada yang kita rehab. Ya, itu misalnya. Di Pantai Utara dan Ya, Banten. kemudian di luar itu ada jalan-jalan desa, bedah rumah, kegiatan-kegiatan masyarakat kita bantu. Jadi kalau ada kegiatan mereka minta bantuan uang, kita Ya. memberikan. Dan itu sejak tahun adanya pihak PIK 2 kita sudah melakukannya. Nah, di luar itu juga kita membangun sekolah, madrasah, ya, dan kemudian ada pesantren juga yang dibantu, ya, renovasi dan lain sebagainya. Kemudian perguruan tinggi, Beasiswa. ya, gitu. ada yang kita bangun betul-betul dari nol. Ada beasiswa untuk anak-anak. Ada beasiswa tetap untuk masyarakat di situ ada, anak-anaknya, terutama anak-anak nelayan. Iya, ya. Dan kemudian perguruan tinggi, ada yang dibangun, ada yang dibangun sarana prasarananya. Ada beberapa perguruan tinggi, nah saya tidak perlu menyebutkan, Ya, yang ya. terkenal juga saya beberapa kali datang menyerahkan itu. Kemudian rumah susun, terutama pada saat Ahok menjabat. Pada waktu itu kita sedang melakukan reklamasi. Ya, karena beliau kompensasi yang dilakukan tidak dalam bentuk uang, tetapi Barang. beberapa rumah susun yang kita bangun. Iya. Itu juga. Kemudian beberapa kegiatan sosial yang menyangkut, stakeholder pemerintah daerah. Bahkan ada yang diberikan kepada kegiatan-kegiatan bakti sosial TNI maupun Polri, ada kontribusi dari kita juga. Nah, ini semua bagian dari yang sudah kita lakukan dalam rangka bagaimana CSR ini Berfungsi. ya berperan dalam dukungan dan bantuan sosial. Nah, kemudian kalau tadi dikatakan oleh Pak Freddy, apa saja yang sudah bisa dilakukan? Ya, di balik ini kita akui bahwa pasti ada kekurangan ataupun permasalahan, terutama yang berkaitan misalnya dengan masalah perizinan, dengan pembelian lahan. Ini ada beberapa kasus. Ada yang kita bisa selesaikan, ada yang juga harus melalui pengadilan, ada yang belum bisa dilakukan. Nah, pasti ada ya. Ya, itulah yang terjadi dan kita juga mengalami beberapa persoalan di masa lalu yang pada akhirnya juga kita bisa mendapatkan solusi. Iya, ya. Pak Nono, ini kan proyek CSR saya kira besar ya. Kalau dilihat tadi, itu nilainya pasti triliunan juga. Ya. Gini, Indonesia ini yang saya tahu, informasi yang saya punya, itu sering dari dulu, dari zaman Pak Harto itu, terkadang kalau laporan miskin, laporan, ada dua proposal ke perusahaan, korporasi, itu mereka bikin dengan nanti satu ke pemerintah juga. Mereka dapat dari pemerintah, CSR itu, bantuan itu, CSR ini masuk ke kantong
atau tidak dilaporkan. Jadi bisa saja ini apa mereka yang terima CSR itu ada laporannya. Karena nggak boleh, sekarang kan nggak boleh timpang tindih anggaran. Ada feedback. Kan? Feedback. Pasti ada feedback, ya. Karena kita juga butuh data, dan dari situ kita bisa paling tidak ada yang kita. Berarti ada informasinya lengkap ya. Ada pihak-pihak yang datanya punya kepentingan untuk mengontrol. Ya. Kemudian kita Ini nyalakan. perlu Misalnya kalau kita sudah siap, misalnya dari BPKP, Bisa DPR minta misalnya atau BPKP atau BPKP. BPK yang minta, ya tentu dalam kaitannya dengan yang tadi Iya. Bung Freddy sampaikan, saya kira kita sudah siap. Betul. Karena supaya tidak double anggaran. Karena objek yang kita berikan juga wajib untuk memberikan laporan. Ya, dari mana? Sekarang ini kan sangat transparan ya. Ya. Semua anggaran Gampang, yang ya. apapun Terbaca. terbaca dari pemerintah. Ya. Kalau sudah bantu ini nggak boleh minta lagi. Ya. Ya tidak double karena laporan juga pajak kan. Ya. Misalnya begini, beberapa waktu yang lalu kami bekerja sama dengan Bahar Kamu Polri dalam rangka ulang tahun. Mereka melakukan kerja istilahnya pengabdian masyarakat, yaitu tentang penebalan mangrove. Itu dilakukan di 70 bersamaan dengan 78 titik ya di seluruh Indonesia. Itu kita juga membantu sebagian dari yang program yang sudah ada. Karena angkanya 78 pas dengan ulang tahun kita yang ke-78. Itu contoh misalnya. Ya. Ya. Memang kenapa saya tanya ini? Karena ini kalau sampai tekanan terus-menerus dan ASG buka soal CSR, kan kita tahu BI sekarang, Pak Nono. BI sekarang CSR dari CSR BI aja itu sekarang lagi tutup ini. Itu melibatkan banyak orang dan nilainya triliunan juga itu untuk politik, kampanye dan sebagainya. Bisa dibayangkan. Bisa ke situ ya. Bisa, saya bisa membayangkan kalau CSR perusahaan korporasi besar Agung Sedayu Group, lalu orang kira dia tidak bantu apa-apa, kalau dia buka, apa enggak banyak orang bisa? Ya, kita merasa punya kewajiban, karena itu keharusan, bahwa memang ada tanggung jawab sosial. Perusahaan, setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial. Profesi semua mesti bertanggung jawab sosial. Ya. Oke lah, Pak Nono, kalau kita lihat sebagai Presiden Direktur, pasti Anda melihat persoalan ada masalah juga, walaupun Di masa lalu. walaupun Ya, pasti ada masalah. pasti kira-kira. ada lah. Ya, satu yang menjadi catatan penting. Pada waktu kita sedang awalnya melakukan reklamasi, ya, melakukan reklamasi 2 pulau, Pulau C dan D. Ya. Pada waktu itu kita mendapatkan sidak inspeksi mendadak dari 3 menteri. Pulau C dan D ini udah jadi sekarang ini kan? Sekarang udah jadi. Tapi masa itu masih dalam proses. Tapi satu bopeng kan itu? Iya, jadi sendiri. Itu kan kita punya jatah A, B, C, D, E, 5. Sama besar. Tapi kita baru bikin dua ya. Pada waktu 2 itu C dan D. ya hanya masalah teknis. Masalah Apa teknis itu? itu apa itu? 2 pulau ini kita letakkan dalam proses mentah, masih mentah. Belum matang. Ingat kita kalau masa kecil bikin rumah-rumahan atau bangunan di pasir pinggir pantai, kita tunggu kering baru kita pisahkan. Ya. Seperti itu Ini kira-kira. teknologi tradisional tapi modern sebenarnya. Karena itu kan memakan waktu yang lebih cepat. Iya, Nah, betul. tapi faktanya kan izinnya kan 2 pulau. Betul. Waktu mereka datang, para menteri ini yaitu Menko Marves, Pak Rizal Ramli, kemudian Ibu Siti Nurbaya, waktu mengecek tentang persyaratan-persyaratan reklamasi semua itu dari segi KLH. Kemudian Ibu Susi, mereka bertiga datang. Pujiastuti, Ya, Menteri Kelautan. Menteri KKP. Nah, kami langsung dikena penalti. Oh, kok kena penalti? Iya, dihentikan. Kan hanya dibikin satu baru dibagi Iya, dua. izinnya 2 pulau, kenapa jadi 1 pulau? Padahal strategi ini Padahal strategi, itu masalah strategi teknis. teknologi tradisional. Ya. Dan kita disuruh menghentikan. Oh, berhentikan. Menghentikan. Dan itu Rugi terjadi dong. selama 1,5 tahun. Dan bayangkan pada waktu itu, Satu pulau nilainya berapa sih, Pak? Pulau reklamasi yang dengan isinya 28 triliun. 28 kurang lebih. Pada triliun. masa itu, sekarang mungkin lebih. bisa lebih ya? Bisa lebih. Nah, 1 pulau, 2 pulau itu berarti berapa?
28 triliun yang satu tidak lengkap, hanya 40%. Separuh berarti. Ya. Nah, jadi itulah kira-kira yang menjadi catatan dan pembelajaran saya kira. Dan pulau itu Dan pada waktu berhenti stop, itu di stop. saatnya pertengahan bulan puasa. Oh, Itu menuju ke Lebaran, bulan apa itu ya? jadi kena moratorium Hmm. 1,5 tahun. 1,5 Panik tahun. karena 22.000 kurang Pada lebih masa COVID juga itu ya? sebelum COVID. Oh, sebelum COVID. Jadi Oh, 2019 ya? 22.000 kurang lebih tenaga kerja berhenti bekerja. Oh, Padahal sebelum itu semua pengusaha dikumpulkan oleh presiden. hmm. Apa yang dikatakan presiden pada waktu itu? Semua perusahaan hati-hati, tidak boleh ada berhenti, stop, berjalan, dan apalagi PHK tidak boleh. Oh, ini solusinya gimana nih? Masalahnya kenapa? APBN-nya belum cair. Nah, apalagi? APBN pada waktu itu belum cair, satu, akibat dari dampak dari dinamika terjadi masalah kepemimpinan di DPR. Perebutan Antara ketua MPR. pemenang pemilu dengan gabungan dari Ya. beberapa partai, dan akhirnya gabungan ini yang menang. Tapi makan waktu 3,5 bulan. Itu ketuanya Jadi Pak uang Wiranto. APBN belum cair, apa yang Ya. terjadi? Novanto waktu itu ya? Ya, yang ketuanya. jadi akhirnya Pak Novanto. Ya, padahal pemenang pemilunya PDIP. PDIP. Nah, ini terjadi. Padahal itu era Jokowi Nah, itu. dan apa yang terjadi? Kami terpaksa yang 22.000 itu kami dispersi kemana-mana. Rugi dong ASG itu. Ada yang tidak tertampung. Nah, itu jadi persoalan. Itu kerugian berapa besar itu pada saat itu? Ya itu, sekian puluh ribu, bayangkan. Kita hanya bisa, ya kebetulan kita ada proyek-proyek, Bisa diantaranya dialihkan. ada Menara Jakarta yang kita bangun di dekat PRJ. Ya, ya. Rencana kita adalah bangunan ini kalau jadi, bangunan tertinggi di Indonesia, bukan hanya di Jakarta, di Indonesia. Ya. Nah, kita ingin seperti itulah. Ya. Dan sekarang sudah 70%. Jadi tar Hampir. dulu di 20 reklamasi itu sekarang sudah jadi. Isinya Sudah apa? jadi. Isinya golf itu ya, lapangan golf. Perumahan, Oh, perumahan. ada perumahan, ada pertokoan, Ada lapangan golf. ya ada lapangan golf, ada sarana prasarana lainnya. Yang- Dan ini klaster terus terang, klaster menengah ke atas. Hmm. Kan nanti menuju ke peak 2 baru kita bicara tentang ada untuk menampung Di menengah PIK ke 2 bawah. kan ada rencana reklamasi tambahan, ada berapa pulau jatahnya? Ada 5 pulau ya? 5 pulau reklamasi. Masih ada 3 lagi. Masih ada 3 lagi. Kan rencana 17 kan di Seluruhnya Pantai Utara. ada 17. 17 di Nah, Pantai tapi kan Utara, dibagi-bagi. Jakarta. Yang punya siapa namanya? Pelindo, Pelindo berapa? Pelindo 4. 4 pulau. Ya. Lalu si Ancol punya Ancol punya 5. 5. Ancol Baru belum bangun satu, juga? baru satu. Oh, baru satu. Ya. Pelindo belum dibangun. Ada Tanjung Priok sekarang. Oh, sudah mulai dibangun. Ya, yang sudah untuk hampir selesai. peti kemas itu ya? Ya. Oke. Lalu terakhir siapa? Ya itu dikasih ke swasta. Swasta siapa lagi itu? Ada Agung Podomoro yang macet di jalan dan macet lain-lain. juga. Ya. Kami dapat yang 5 itu, baru 2 yang di. Tapi kalau pemerintah akhirnya memberikan menegaskan bahwa jatah itu bisa dibangun, kira-kira siap nggak itu ASG? Siap aja, kita Siap. siap aja ya. Soalnya kadang-kadang lagi krisis-krisis begini, waduh tidak ada. Sejak tahun 95 ada Kepres 53 itu, ulangi Kepres 52 juga mengatur tentang reklamasi itu. Jadi kita bicara reklamasi sebenarnya bukan sekarang aja. Iya. Makanya kan sejak tahun 95, apalagi DKI, Gubernur DKI zaman Bang Yos dan Foke Wibowo, ya dengan konsep Jakarta Waterfront City, memang mau tidak mau harus ada reklamasi. Iya, iya. Untuk membendung ada banjirop, mengamankan bibir pantai, kemudian sekaligus dengan pengembangan ekonomi dan kota. Gitu. Pak Nono, Anda ini kan, saya ulang-ulang tanya ya, beberapa kali, banyak akhir-akhir ini kan Anda disoroti sebagai presiden direktur dari Agung Sedayu Group. Kenapa tadi dari awal kita sudah buka bahwa banyak media mencari dan bahkan mereka bikin viral macam-macam, seorang ini yang harus
jenderal-jenderal ini harus bertanggung jawab gitu kan. Kenapa Anda mau jadi presiden direktur di sebuah perusahaan yang, ini saya tanya dulu, pernah saya tanya, saya ulang lagi, karena Anda integritas Anda kan dipertaruhkan ini sebagai seorang yang saya kenal. Ya. Jadi begini, saya 36 tahun lebih ya menjadi prajurit, dan semuanya itu yang pasti didedikasikan, diarahkan untuk kepentingan negara dan bangsa sudah pasti. Nah, setelah pensiun saya ingin menyambung itu. Tentu nggak bisa saya masuk di struktur lagi, udah lewat itu. Ya, waktu itu saya belum jadi anggota dewan. Nah, saya melihat bahwa ada yang saya perjuangkan secara idealisme pada waktu saya kuliah, baik S1, S2, S3. Nah, dalam tesis saya, Teluk Jakarta ini harus Iya, saya baca direklamasi. juga. Iya. Tapi tentu ada dampak yang harus diselesaikan, dampak sosial, dampak lingkungan dan lain sebagainya. Itu ada hitungan-hitungannya. Jadi ke situ. Nah, dan kemudian saya lihat ini perusahaan ini juga, Agung Sedayu ini sebagai sebuah perusahaan yang karena besar lingkupnya, tentu menyerap, memberikan dampak ekonomi, memberikan dampak sosial, pekerja dan lain sebagainya cukup besar. Kenapa tidak saya ke situ? Ada idealisme yang saya perjuangkan, tapi sekaligus juga ada nilai ekonomi untuk kepentingan banyak orang. Nah, bayangkan pegawai tetap ASG itu 5.800, satpamnya 4.000 lebih. Belum termasuk tukang parkir, jaga toko, restoran dan lain sebagainya. Pasti banyak akan menyerap tenaga kerja. Dan itu yang saya ikut, bagaimana agar mereka ikut membangun, tetapi mereka juga mendapatkan sumber kehidupan. Iya, iya. Kira-kira begitu. Jadi Dan kebetulan ya ada tawaran juga. Iya. Jadi nyambung lah. nyambung. Jadi dua pihak merasa saling memerlukan begitu. Ya wajar kalau saya ingin meneruskan Kalau sekarang bekerja. orang bilang tuduhan kepada Aguan, sekarang ini kan banyak tuduhan terhadap Aguan atau Sugianto Santoso ini, Ya. pemilik ASG, owner atau mau dibilang naga atau apapun, Sugianto Kusumo ya, owner dari ASG Sugianto Kusumo atau sering disapa Aguan ini. Pak Nono adalah seorang jenderal bintang 3 yang mau menerima jabatan ini. Anda melihat gimana nih tuduhan orang-orang ini semua? Padahal dia kalau saya pribadi, saya lihat ini orang mau invest di Indonesia, dia punya KTP dalam keadaan dia mau bangun dengan semua ASN yang ada di wilayah, dia mau biayai dengan sudah dihitung Ya. dengan matang. Saya juga Kenapa? melihat itu. Kenapa Jadi masalah? beliau Pak Aguan ini memiliki idealisme juga. Iya. Kalau dia tidak memiliki idealisme, mana mungkin dia menginvestasikan dana sebesar itu, karena properti ini kan sesuatu yang terbuka. Kan dia bisa saja hanya bicara tentang tambang, setelah itu selesai. Atau ngambil HPH hutan gitu, selesai. Tanam di Malaysia, Ya. di Filipina, Atau banyak. di luar, Di lebih luar. aman. Betul. itu. Tapi kan ada sesuatu yang, dan ada program pemerintah. Dia kepalanya mau yang ditanam di dilakukan. Indonesia nggak? Kepalanya dia nanti kalau meninggal dia mau dia tanam di Indonesia, Ya, mau saya tanam di tidak tahu, Singapura? tapi saya melihat bahwa jarang ada orang seperti itu. Ya, betul. Dan saya melihatnya itu. Ya, begitu saya bergabung ke sana, ada tujuan idealisme juga ketemu, kan kira-kira begitu. Jadi saya kira saya menerima ini karena sebuah kehormatan dan kepercayaan. Oke, Ya. saya kira Pak Nono punya cara pandang untuk menerima jabatan ini dan yang hari-hari ini menjadi viral. Apakah ini dia akan berlanjut kemana ini? Tapi kita semua berharap semoga ini ada solusi yang terbaik. Barang ini jalan terus karena ini menarik. Bayangkan kalau itu jadi kumuh kembali. Oke, Pak Nono, saya ingin tanya lain hal. Ini kan Agung Sedayu ini apa dia hanya dunia properti atau punya proyeksi lain? Dia punya mungkin di berbagai tempat atau apa supaya orang bangsa ini tahu juga. Ya.
kita ada sedikit juga perkebunan kelapa sawit. Oh, kalau pesawit. Kelapa sawit juga ada di Kalimantan, kemudian tambang. Kemudian di Halmahera juga ada sedikit. Jadi ada juga. Pernah hampir di Papua tapi tidak jadi. Tidak diteruskan karena rencana itu ada kendala-kendala di lapangan, ya sudah kita tetap fokus pada yang di Halmahera dan juga di Kalimantan saja. Ya itulah kira-kira di luar itu. Tapi Nilai sepenuhnya investasinya berapa besar itu, Bang? Kira-kira kalau semua besar saya ya? tidak ingat persis, tapi kurang lebih ada. Dan sekarang ini justru ada ada yang berdiri sendiri juga yang langsung ditangani oleh beliau sendiri selaku presiden direktur yang baru beberapa perusahaan yang sekarang sudah juga TBK, masuk di TBK. Saya kira itu yang menjadi pengembangan selanjutnya. Dari sisi tenaga kerja saja, kalau di mana di PIK 2 ini, PIK 1, PIK 2 itu kan sekitar 163.000 atau 63.000. Sejak 2016 memang tercatat 163.000 tenaga kerja itu saja. Ya. Kalau ASG di kelapa sawit, tambang dan sebagainya itu berapa itu lain kira-kira? lagi cerita. Berapa tenaga kerja Ini yang? kita bicara di PIK 1, PIK 2 aja. Oh gitu. Tapi dia masuk dalam payung ASG kan? Tapi tenaga kerja cukup berarti banyak Masih yang ada. melibatkan. Iyalah petani. Jadi yang saya ngeri ini bisa terganggu tenaga kerja juga, dan apalagi keadaan krisis begini, Pak. Oke, kita lompat ke soal pagar laut yang sekarang lagi rame nih, Pak Nono. Itu kan saya di CS yang banyak di viral-viral di video-video macam-macam itu. Ini kan mereka muncul satu-satu dengan lepas-lepas, dengan nangis-nangis dan sebagainya. Saya lihat saya di silam baru kayaknya mengundang perhatian gitu. Jadi saya PIK 2 itu katanya seperti negara dalam negara. Ini kata Said Didu, kata pengacara, bahwa ada semacam ini mau dibikin negara asing ini, bukan Indonesia lagi ini di situ. Jadi begini. Memang kita selalu kalau melaju untuk kemajuan selalu ada tantangan. Ya, banyak sekali analisa, tapi menurut saya kalau dibilang negara dalam negara itu keterlaluan. Mau jadi Singapura kan merdeka sendiri dan lain sebagainya. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa kita memang membangun Jakarta dan sekitarnya harus menyaingi Singapura. Tujuannya menyaingi Menyaingi, bukan menjadi Singapura, tapi menyaingi Singapura. Karena banyak hal yang ada di sana. Kita bisa bangun di sini, contoh Eco Park di sana. Kalau sini jadi, orang nggak akan ke sana. Orang Indonesia tiap hari itu banyak yang dibanjir di situ. Rumah sakit, ngapain ke sana kalau di sini sudah ada yang rumah sakit modern dan murah, lebih murah. Di PIK 2 Universitas yang terkenal sekolah, ngapain ke sana? Hiburan yang ada di sana, perbelanjaan yang di sana. Ngapain kita ke Sentosa Island kalau semuanya sudah ada di sini? Iya. Kita kalau ke sana kan kita memberikan nilai ekonomi bagi mereka. Tapi kalau kita punya di sini, nah kita bisa nikmati sendiri, bahkan masyarakat bawah kita bisa nikmati. Kalau di sana kan menengah ke atas saja yang berangkat itu ke sana, menghabiskan duit di sana. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi mau kuliah di universitas terkenal, mau berobat, mau juga rekreasi, shopping, ya ngapain kita ke Singapura? Nah, juga ada rumah ibadah di sini, semua ada di sini. Ngapain kita harus ke sana? Nah, kemudian rumah-rumah sakit, perguruan tinggi, kuliner, perbelanjaan, rekreasi. Nah, belum lagi ya untuk alasan pembenaran ini, untuk melawan pembenaran dari analisa mereka, aparat pemerintahan itu juga dibangun. Kecamatan akan dibangun, kabupaten, mungkin kelurahan akan dibangun, Koramil dibangun, Kodim dibangun, kantor Korem baru dibangun. Mau negara. Ya, Republik Indonesia lah. Asrama Brimob dibangun. Bagaimana mungkin menjadi negara? Dan Pak Nono ada di situ, nggak mungkin Masa saya menggadekan membiarkan integritasnya dalam satu desain besar
Mana Tidak mungkin. Saya Ya, ikut sebenarnya merencanakan itu. Pak Nono tidak ada mungkin. di situ itu, saya kira nggak usah diomongin, itu semua dipegang untuk Republik, pasti untuk Ya Republik bukan ya. karena saya saja. Iya. Tapi owners, Pak Guan, keluarga dan semua jajaran tidak ada berpikir ke situ. Iya. Menyaingi betul. Hmm. Kita harus bisa mengalahkan mereka. Dan Nyalakan Singapura. ya Singapura, Shanghai, Mm-mm. Hong Kong bila perlu. Kenapa tidak? Kita bikin Aguan ini menjadi the real Indonesia, leader Indonesia, pemimpin pengusaha pejuang gitu. Iya. Nah, kita bangun juga Twin Tower Hmm. yang saya pernah singgung juga. Hmm. Bayangkan ekonomi syariah kita ini dalam posisi yang stuck di bawah Malaysia. Hmm. Padahal kita jumlah terbesar. Kita harus mengalahkan dia dan kita kembangkan agar dia bisa berintegrasi tiga ekonomi itu bersama dengan ekonomi reguler pasar, ekonomi syariah dan UMKM ini harus terintegrasi. Hmm. Nah itu semuanya ada di PIK. Semua ada di PIK. Jadi kita upayakan seperti itu. Menara syariah sudah kita bangun, sudah mau jalan, ya karena sudah 100%. Di sekitarnya 23,5 hektar yang sudah dipersiapkan untuk pengembangannya. Dan untuk bisa menampung, mewadahi kurang lebih ya 70 bank syariah. OJK syariah ada sekitar 360. Kita upayakan menjadi kekuatan dunia. Kira-kira gitu. Yang menjadi menarik itu ada kalau lihat ini kan kita lihat video-video viral yang diluncurkan oleh perorangan maupun kelompok, itu semacam mereka mau gugat itu PIK 2, lahan-lahan PIK 2 yang mungkin dibeli murah, lalu mereka masak harganya jadi dibikin 50.000. Ya kalau saya bayangkan hutan dulu masih belum ada apa-apa, mungkin harga murah, tapi sekarang sudah rapi, sudah bangunan jadi mahal karena dibangun kan, dirapi. Lalu mereka mau minta kembali, mana mungkin ya itu Begini, bisa Pak, terjadi. begini. Gimana cara Begini. menjelaskan? Memang untuk kemajuan dan sekaligus untuk membangun ini banyak tantangan. Nilai ekonomi harus disesuaikan dengan juga sosial. Dampak sosialnya harus diselesaikan juga. Ya, jadi sehingga kita juga harus sama-sama melihatnya ke situ. Jadi kan saya ambil contoh misalnya pemukiman Menteng itu untuk apa sih? Pemukiman di Kebayoran Baru apa sih? Ya. Pondok Indah apa sih? Tapi kita upayakan agar juga di samping-samping itu tetap hidup. Jadi tidak hantam kromo, semuanya hanya yang ada. Makanya pemukiman pun yang di sana kita berharap ada yang kalangan atas, tetapi dukungan-dukungan kan kita butuh ya pembantu rumah tangga, iya kan? Kita butuh tukang jaga toko, tukang jaga parkir, satpam. Ya di lingkungan itu juga jangan jauh-jauh. Iya. Dia ada di Bekasi, ada di Bogor, tapi kerjanya di PIK. Nah, itu Waduh, persoalan. Habis waktu. Saya lihat di Cina itu Ya. di Shenzhen itu 1 menit apartemen, dia tinggal di sebelah apartemen, di rumah sebelahnya kan kerja, tempat kerja. Turun, pulang siang bisa pulang makan di rumah, nggak makan. Itu konsepnya begitu rencananya ke Ya, depan. di sekarang, sana. buktinya sekarang apartemen menjangkau sampai Sekarang bawah. solusi ini berat, orang di Bogor, di Bekasi. Ada rumah juga, rumah tinggalnya tinggal. di- Ya, kerjanya memang ada di klaster Jakarta. Ada klaster itu. Tapi semua surat-surat semua lengkap ya yang sudah yang sekarang menjadi PIK 2 pemilik dari ASG ini kan sudah sudah masif pembangunannya Ya, kan. sementara berjalan Jadi semua. jangan mimpi kalau misalnya mereka mau gugat kembali itu, mau ambil kembali tanahnya dulu. Enggak, insya Allah tidak. Enggak, Jadi ya. kita sudah selesaikan semua, kecuali beberapa tanah yang masih belum. Ya itu kita biarkan seperti itu aja. Kalau yang bertahan kayak saya dulu kan masih dia mau tetap. Ya biar saja nanti. Berarti dia bangun sendiri di situ, nggak ada akses dong keluar kalau. Ya kita tidak berpikir ke situ, Pikir tapi aman di mungkin situ. ada kesadaran. Ya. Ya siapa tahu. Ini butuh tabayun, orang bilang. Tabayun untuk ngobrol duduk bersama, benar nggak? Jadi kayaknya bertegang-tegang, kayaknya ada pengalihan atau apa, saya pikir-pikir ya. Oh, ini kan masalah udah jalan, jadi hanya butuh duduk bersama. Menurut Pak Nolo gimana? Ya makanya saya bilang, janganlah ini dipolitisasi. Masalah ekonomi bolehlah berhimpitan dengan masalah sosial. Sama-sama kita selesaikan. Tapi janganlah ini dipolitisasi. Menjadi persoalan kalau sudah masalah politisasi sudah makin
konflik itu makin lebih besar, lebih bebannya. Ya, apa saja kalau sudah masuk unsur politik akan terjadi dinamika yang tidak kita kehendaki. Jadi viral benar. Ada dua kemungkinan. Yang saya takut adalah salah ngomong, iya kan? Tiba-tiba mereka potong-potong nih viral, ada kata-kata kita misalnya. Lalu pemimpin itu Ya kita tuntut aja, emosi. kan aslinya ada di sini. Iya. Kita punya Iya. yang asli. Kalau dia potong-potong kan Iya. sudah ketahuan. Yang Jadi- ketahuan sumbernya. Zaman sekarang ini gampang kok dicari. Soalnya kalau pemimpin kita panas kepala, lalu main ambil keputusan juga repot. Kayak sekarang ini kan Begini, Bung Freddy. Pemerintah kan bukan apa ya, punya kelengkapan yang luar biasa, punya intelijen, punya jaringan-jaringan yang dikuasai baik di pemerintahan eksekutif maupun di aparat hukum, Polri, TNI dan lain sebagainya. Punya kemampuan untuk mendeteksi segalanya. Jadi bisa melihat mana yang memang betul-betul jalan sesuai dengan alurnya dan mana yang menyimpang. Saya kira dan mana yang punya masalah hukum, ya sudah, kalau memang ada masalah hukumnya silakan. Semuanya itu harus berjalan, ini negara hukum. Jadi kita tidak boleh sedikit pun sudon sama pemerintah menurut saya ya harus dan swasta juga tidak bisa diabaikan. Kita prinsip gotong royong itu kan perlu. Semua persoalan yang ada di negeri ini diselesaikan secara gotong royong. Ya. Jadi- Ada masalah, mari kita selesaikan. ya. Jadi itu si Presiden Prabowo kan mengatakan bahwa di pidato di Kadin itu kan menarik, bahwa kan dibilang infrastruktur berhenti, tapi dia sudah mengatakan bahwa infrastruktur itu akan lanjut nanti di swasta yang menangani, diserahkan di swasta. Ya itulah. Jadi infrastruktur kan. Presiden saja sudah mengatakan seperti itu, masa mau diabaikan peran swasta? Ya, diberikan kesempatan sehingga swasta itu diajak untuk berjuang bersama, masuk dalam koridor perjuangan bersama. Kira-kira itu yang menjadi penting. Ya. Kalau ada masalah, ada isu yang itu jangan dipolitisasikan, jangan dibesar-besarkan lah. Menurut saya itu masih cukup banyak persoalan di Republik ini yang perlu kita hadapi, kita selesaikan hari ini dan ke depan. Pak Nono, salah satu yang mungkin ini pertanyaan ulang-ulang, tapi yang lagi rame di pagar bambu itu, yang 30 km itu. Saya mau tanya ya, ini keseriusan sebagai Presiden Direktur. Apa ini pagarnya PIK 2 atau ASG? Ya, sebenarnya itu sudah dijawab oleh kuasa hukum kita, menyatakan dan saya juga mengaminkan bahwa kita atau pihak PIK 2 Agung Sedayu bukan yang membuat pagar itu, bukan yang mendirikan pagar itu. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan PIK 2. Kenapa tidak respons segera ketika tuduhan itu muncul? Kami respon. Dan hari ini juga saya mengatakan sekali lagi bahwa saya sendiri aja baru tahu di media setelah rame-rame. Saya sungguh mati, saya baru tahu ini barang ini. Cuman yang setahu saya memang seperti yang disampaikan oleh Bupati 2 periode ya. Bupati 2 periode yang lalu di Bupati Tangerang, beliau mengatakan bahwa sebenarnya pada waktu awal dari beliau menjabat di tahun 2013, beliau sudah melihat ada pagar-pagar tancap bambu-bambu itu, ya, tapi secara sporadis ya. Dan sampai sekarang pun itu masih ada. Jadi di balik pagar ini sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh lagi, di belakangnya pagar itu banyak sekali pagar-pagar yang sporadis, mulai dari ujung, bahkan dari ujung PIK 1 pun sudah ada. Bukan hanya 30 km. Itu sepanjang itu hanya alur-alur tertentu yang bisa lewat. Sisanya itu penuh dengan dalam bentuk bagan-bagan untuk
kerang dan lain-lain. Ya. Ya, Pak ada di sana. Pak Nono sebagai presiden direktur, Anda juga kan pernah dan komandan marinir Ya, dan korps marinir. Kemarin pembongkaran itu pakai amfibi. Kayak itu berapa tank amfibi yang pernah kita naik di di laut, saya ikut naik. Itu menurut Anda itu ada apa negara ini sampai mengeluarkan, itu kan biasa dalam pertahanan itu keluar. saya kira itu pertama sudah perintah dari Presiden. pimpinan, dalam hal ini mungkin dari presiden. Tidak mungkin TNI bisa keluar kalau nggak ada yang perintah Ya. ke Panglima. Panglima tidak mungkin langsung Tapi mengambil apa, alih. tapi apa ini peran itu, tetapi berindikasi ada mungkin ancaman? peran. Ancaman kan kalau Bukan, jadi begini, kita butuh waktu yang cepat. Hmm. Karena pemasangan itu kalau dikerjakan oleh tangan manusia saja, lambat sekali mungkin. Ya, jadi sehingga alat berat itu dipakai untuk lebih mempercepat, mempermudah petugas yang di lapangan agar secepat mungkin bisa melakukan. sah ya, itu tepat ya perintah Oh, itu. iya, kalau keadaan tertentu boleh presiden memerintahkan. Ya. Oke, great. Nah, di sekitar pagar bambu itu, di area itu sudah punya sertifikat masalahnya. Ya, memang kami memiliki sertifikat Haguna Bangun. HGB ya. Ya, Iya kan? ya, Haguna Bangun Anak perusahaannya dari Ya, dasar daripada SG. itu adalah kita beli dari rakyat masyarakat yang sudah punya sertifikat hak milik. Hmm. Dan sertifikat hak milik ini telah memiliki alas hak yang namanya girik, dan itu terdaftar di desa. Hmm. Apalagi diberikan SHM, artinya pihak Badan Pertanahan daerah pun mengakuinya dan memberikan itu. Dan jangan lupa ada persyaratan untuk mendapatkan hak guna bangun. Yang pertama, izin lokasi. Tapi itu laut masalahnya. Iya, bisa terjadi. Jadi, Masa Haguna-Bangun di laut? nanti saya jelaskan dulu. Jadi dasar daripada itu adalah izin lokasi, yang dulunya izin lokasi sekarang sudah berubah nama jadi PKKPR. Apa itu? Ya saya baca, maaf saya baca biar nggak salah. PKKPR Itu persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, itu izin lokasi sudah berubah menjadi nama itu. Yang kedua adalah RT RW dari pemerintah daerah, ya, apakah kabupaten atau provinsi. Dalam hal ini provinsi sudah menentukan bahwa ternyata itu dinyatakan sebagai wilayah darat. Makanya ada dalam RT RW. Itu kenapa dulu darat ya? Dulu darat, sekarang tergenang. Berarti abrasi dong. Ya, abrasi. Abrasinya Ya, besar sekali sudah. ya? Garis pantai pasti udah mundur. Kalau kita tarik dari tahun 72, itu pasti di situ. Nah, tar dulu. Pertanyaannya adalah Hmm. mengapa RT RW masih menempatkan itu sebagai wilayah darat? Darat. Ya. Nah, ini masalahnya. Banyak orang yang tidak paham. Kiranya kok masa laut dibikin Bisa saja sertifikat? karena kondisi alam. Kondisi, iya, orang tidak tahu kalau ini abrasi Fenomena sudah alam. begitu luas. Berarti kalau tidak diapa-apain di pantai utara Jakarta, yang dibilang tenggelam itu dari sini. Jadi jangan-jangan. sejak pemerintahan Pak Harto saja sudah disampaikan bahwa semua pantura Pulau Jawa bermasalah. Bisa tenggelam Ya, itu. yang bukan dulu. tenggelam, tapi sudah banyak yang hilang. Ada sawah yang hilang, tambak yang hilang, lahan yang hilang karena abrasi. Karena kenaikan permukaan laut, kemudian ada banjir rob, dan kemudian terjadi abrasi. Banyak hilang. Oleh karena itu perlu di langkah-langkah. Bayangkan Kepres 52 tahun 95 sudah mengatakan itu. Iya, iya, iya. Jadi kalau ada orang bilang sekarang, saya kira keliru. Kita lihat, mari kita buka data-data terdahulu. Ya, khusus untuk Teluk Jakarta dan Tangerang waktu itu suratnya. Kepres 52 saya ulangi tahun 95 tentang reklamasi. Saya ulangi tentang reklamasi. Iya. Jadi kita sudah mengenal itu sejak sebelum reformasi. Jadi bukan ujuk-ujuk. Dan lahirlah Jakarta Waterfront City oleh Iya. pemerintah DKI Jakarta, dan kemudian
dasar itu maka 17 pulau lah yang dirancang untuk itu. Sampai dibuat wall apa namanya? Jakarta Percaya Wall, Great Wall, ya, Jakarta Great Wall, Great Sea Wall. Great Sea Wall. Great Sea Wall. Itu kan tahan abrasi ya. Enggak, itu di depan, tembok di Di depan. depan, Jadi kan? setelah 17 pulau ini, itu di depan ada semacam Jadi melengkung, lapisan, ya. lapisan, Ada ya. jembatan, ya. Ini kan kayak kita ingat ke Nederland, kita ke Nederland itu kan laut di atas tanah kan. Jadi kalau dengan teknologi orang bilang Jakarta tenggelam itu omong kosong ya. Karena ada teknologi yang negara lain Pulau sudah- yang terbangun coba lihat, pinggirannya yang lebih tinggi, Iya, yang saya udah pernah yang lihat, lainnya ya. di bawah. Iya betul. Dan karena konsultan kita dari Belanda, maka itu bisa terjadi. Itu sampai Ratusan tahun. Ratusan tahun ya. Ya. Dan bukan teknologi ini bukan dilihat dari ecek-ecek dari kita yang ngarang-ngarang, tapi ini benar-benar serius ya untuk menjaga supaya tidak abrasi, tidak tenggelam ini Jakarta Jadi Utara. kembali ke tadi itu. Jadi pihak kami melalui anak perusahaan kita, ya Iya ada dua. ya. Itu kan yang satu yang dimiliki Intan ASG. Agung Makmur, Nah, ya. Yang satunya adalah Cahaya Intan Sentosa CIS. itu di bawah Panono juga ASG. Ya, di bawah Agung Sedayu. Ya. Itu anak perusahaan, itulah yang memiliki. Yang satunya memang heavy-nya di darat. Hmm. Laut sedikit yang menjorok itu memang yang sekitar 17 atau 19 petak itu. Yang lain lebih dari 200 itu di yang satunya CIS. Nah, jadi tetapi kembali lagi pihak kami adalah setelah menempuh tiga hal yang tadi itu, izin lokasi yang sekarang namanya PKKPR, yang kedua adalah ada pertimbangan teknis, saya baca dulu ini, pertimbangan teknis pertanahan dari BPN itu penting untuk mendapatkan di samping RT RW ada 3 gitu. Dan keempat adalah masyarakat itu sudah memiliki lahan yang diakui oleh negara dalam bentuk SHM, sertifikat hak milik, kurang lebih seperti itu. Nah, dari apa yang disampaikan Pak Nono soal apa namanya dua anak perusahaan ini, itu satu usaha di darat, satu yang di laut. Pagar laut sendiri ya Itu sekarang ada ini. jarak. Ada jarak. Berarti- Jadi tidak nempel. Tidak nempel ya. Tidak nempel. Menurut Tapi- Google yang ada tidak nempel dengan kotak-kotak. Tidak nempel dengan itu. Iya. Tapi dulu itu kan darat. Jadi kemungkinan bukan baru dibangun tahun 2003 atau 2001. Kayaknya ini pagar laut itu sudah dibangun lama, waktu itu masih dekat daratan, jadi mudah memasang. Tapi karena sudah laut, kelihatan kok orang lihat laut semua. Kok ini siapa Kalau yang melihat masang? testimoni dari Bupati Heeh. Pak Zaki yang 2 periode itu, sejak 2013 beliau sudah melihat itu di laut. Cuman Dan sporadis. sporadis. Bambu-bambu itu sporadis. Iya. Nah, sampai saat ini pun itu masih ada. Jadi dia melebar dari Banten sampai ke utara Jakarta masih ada sampai sekarang. Jadi kalau kita mau lewat tuh ada alur-alur yang, Iya. jadi dia sporadis dan tebal. Nah, di luar pagar itu, ya pagar itu seolah-olah membatasi, seolah-olah membatasi yang ini. Sekarang aja kalau kita lihat itu ada. Tapi saya lihat itu oleh masyarakat. Ya, Ya, kemarin juga. ketika saya ke Secara sana, perorangan. waktu saya ke sana, saya coba suruh syuting itu. Kayaknya orang itu pagar itu kayak jalan di atas itu kan. Kayak orang jemuran ikan itu. Kayak dimanfaatkan tuh jemuran. Karena kalau sekarang lah tempat untuk jemuran ikan. Ada Itu yang kan jaring, ada jaring, ha. Kelihatannya begitu. kayaknya fungsinya banyak itu. Memang seperti itu. Kayak bagan-bagan. Ah, Jadi kalau makin lama dia di situ kan kerang-kerang itu kan sifatnya kan dia melekat. ah. Melekat dan itu nanti diambil kemudian Itu ditampung. mengganggu nggak? Mengganggu pik? Ya tentu kalau secara aspek lingkungan Hmm, itu mengganggu lingkungan sebenarnya. Tapi kan ini milik rakyat. hmm. Jadi mungkin ada toleransi di situ. Itu urusan pemerintah lah. Pemerintah lah juga Nah. ada urusan. Tapi Ja- sekarang coba kita datang ke sana. Kita melihat dari jembatan Iya. antara Rame Banten banget. dengan Jakarta, dari situ Betul. kita lihat ke arah laut. Bambu. Penuh bambu. Malah nggak itu. bisa lewat itu. Bahkan mereka. Kita alurnya kecil, Betul. sempit mau ke sana. Ah.
Jadi itu yang terjadi. Yang disoroti media itu yang bambu panjang itu. Yang itu saja. 30 Padahal masih ada lagi. Yang di belakang itu begitu Kacau banyak. ini. Ini orang Indonesia banyak piknik ke laut itu bisa kayak pik Iya. biar lihat itu kayak apa Dan ya. saya kira gini, terakhir yang saya monitor, kami monitor bahwa Menteri ATR BPN telah memberikan penalti kepada 50 Iya, iya. petak itu Hmm. dibatalkan. Sudah batal. Ya, 50. Dekatnya. Yang kita ya, sudah 50. Yang kita lihat, ya kita ikuti saja. Dan Jaksa Agung melalui Direktur Penyidikan juga saya lihat di media medsos sudah meminta kepada lurah untuk buku buku letter C yang berisi girik itu, alas hak itu diminta oleh, setahu saya. Jadi sudah ada reaksi dari aparat penegak hukum hal ini, dan saya kira kita tunggu saja, kita ikuti seperti apa nanti prosesnya. Tapi intinya adalah pihak pihak Agung Sedayu atau PIK 2 dalam hal ini, pokoknya kita akan menghormati dan menghargai semua keputusan dan kebijakan pemerintah. Ya, kita akan menyesuaikan, namun tentu kita berharap berbagai masukan, termasuk dari kami, juga menjadi bahan pertimbangan. Iya. Yang berikutnya adalah trauma kami masa lalu pernah di moratorium, Itu yang jadi berhenti trauma itu ya. menjadi persoalan. Meruginya Jangan besar. sampai ini sebentar lagi kita masuk bulan puasa. Iya, jangan sampai malah meruginya luar biasa. Jadi mungkin ini ada salah, kita akui, tapi jangan sampai merugikan sekian ribu Iya. pekerja, baik yang tetap maupun yang kurang lebih sudah lebih dari 163.000 Iya, pekerja. betul. Memang harus segera Ya, kita mohon dikelola, pertimbangan ya. hal ini karena memang bukan hal gampang. Hmm. Sekian orang misalnya ada masalah perusahaan dan kemudian misalnya terjadi PHK, kita hindari. Ya, kita hindari jangan sampai itu terjadi. Memang Dan sebaiknya menurut saya masalah PSN itu kita jalan terus sambil kita membenahi hal-hal yang bermasalah. Mungkin itu. ya menarik nih. Jadi kita udah lihat di media juga sudah rame. Pak Agun juga sudah ada perkara yang mengajukan bahwa Agun harus hadir, dan dia juga hadir di pengadilan kayaknya. Pak Nono udah pernah dipanggil juga Belum kan sebagai presiden direktur sebelum Agun kan pasti. belum dipanggil. Kenapa kok langsung ke bidiknya sana, kan ada di level Ya, karena dipanggilkan waktu itu, setahu saya Presiden Jokowi. level ya, tingkat Pak ini. Aguan, Ya? itu yang dipanggil. Itu. Ya. Bidiknya tinggi banget, padahal ini mesti dari bawah-bawah ke atas ya kan. Ya, mereka ingin sengaja bidik kakap. Baik, kan? Mudah-mudahan tidak ada maksud politik. Iya. Saya berharap begitulah. Kenapa orang Sekali Indonesia lagi saya dia tidak berharap mau yang jangan- teri-teri di Jangan bawah tujuan ini. politik itu dipakai untuk Nah, masalah ini, penyelesaian masalah ini. menarik ini. Tapi ini benar menarik Pak Nono. Oke, kita sudah hampir 1 jam nih ngobrol nih, nggak sadar ya, nggak terasa. Oke, tapi apapun nanti ke depan, nanti kalau dipanggil atau apa untuk menjelaskan ataupun tabayun apa istilahnya menjelaskan. Sekarang saya membayangkan nih kota baru Pantai Utara Jakarta yang airnya mungkin di atas kotanya, itu membayangkan kerennya. Kalau kita yang para keluar negeri, Shanghai, Singapura, New York, itu ke depan tuh kayak begitu. Tapi memang proses ini yang harus berliku-liku ya Pak Nono ya. Ya memang mungkin ini kan ya karena sudah 1 jam, mungkin ada sebagai closing Ya. statement kali ya. Ya, Ya, tadi sudah saya awali dengan tadi bahwa kita menyesuaikan saja dengan semua kebijakan pemerintah maupun keputusannya. Ya. Dan itu sudah dilakukan. Sekarang ini sedang proses, sedang berjalan. Kita serahkan saja sama aparat pemerintah maupun hukum yang sudah berjalan. Apapun yang harus diselesaikan, pihak kami menyesuaikan. Nah, ada masukan juga menarik, Bung Freddy. ya. Yang pertama, ada temuan baru. Yang ini juga diakui oleh ATR BPN Pusat.
bahwa sertifikat hak milik ini seperti yang ada di Tangerang ini juga ada di tempat lain. Ya, itu Iya, iya. diakui. Ada, kalau kita lihat di gambar, jadi di Sumatera juga ada, di Jawa sendiri ada 4 titik, di Bali, kemudian bahkan di Donggala juga Ya, itu ada ada, gambaran pulau yang ya di Kalimantan ada, di Timur malah ada, Iya. Timur malah ada. Ya, jadi kurang lebih ini juga menjadi catatan, harusnya juga diselesaikan bersama-sama. Mumpung momentum ini ada. Yang kedua, nah ini menarik. Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 25 Januari, ada yang namanya seminar Presiden Club. Pembicaranya adalah Profesor Mahfud MD. Menarik. Pernyataan disampaikan oleh Prof. Mahfud. Saya mencatat. Beliau mengatakan bahwa masalah sertifikat hak milik dan HGB ini, hak guna bangun ini, banyak juga ada di daerah lain. Banyak terjadi di negara lain. Bahkan ada masalah-masalah yang lebih serius, lebih besar dan lebih serius. Bayangkan kalau ada misalnya di Sidoarjo, perusahaan yang bersangkutan menganggunkan di bank tanah yang masih yang masih status milik negara itu dianggunkan. Ya. Itu disampaikan. Dirubah sendiri apa gimana? Saya nggak tahu, tapi nanti coba tanya Prof. Mahfud dapat dari mana. Iya. Jadi tanggal 25 yang lalu, baru beberapa hari, 3-4 hari yang lalu, mengatakan di seminar di Presiden Club. Silakan tanya aja dari Pak Mahfud. Iya, iya. Ini penting nih untuk dicatat, bukan kita mau menuding atau apa. Artinya ada data. Ya, silakan nanti. Betul. Ini kan Kita semua bisa melihat itu, dan ini momen yang baik menurut saya. Ya, sama-sama diselesaikan aja semuanya. Ya. Saya kira itu yang Iya. Bung Freddy. Ya, terima kasih. Keren. Sudah diundang nih. Nah, jadi Sobat pertemuan ketiga nih ya. Ini pertemuan saya dengan Pak. Terima kasih Pak Nono mau bicara di Leader ya. Ini yang kita apresiasi satu hal. Sobat Leader, demikian perbincangan atau obrolan kita dengan Presiden Direktur dari Agung Sedayu Group yang menangani PSN PIK 2 di Pantai Utara Jakarta, dan Presiden Direkturnya adalah Letnan Jenderal Marinir Purnawirawan Dr. Nono Sampono, yang kajian disertasinya soal Pantai Utara Jakarta juga. Jadi kalau tanya abrasi, teorinya semua memang beliau yang punya. Kalau bicara tentang disertasi kan tentang reklamasi. Iya. Nggak ada kaitannya dengan pagar. Nggak ada kaitan sama Ya, pagar, jadi- reklamasi. Jadi banyak yang berseliweran kan, menuding, wah karena disertasi maka ada pagar itu. Nggak ada hubungannya. Nggak ada tuh. hubungan. Nggak ada hubungannya. Nah itu sudah dijawab. Dan dukung terus Leader agar kita bisa maju lagi ke next episode atau next obrolan dengan Pak Nono Sampono. Dan saya Freddy Ndolu, sampai jumpa lagi bersama Pak Nono. Terima kasih Bung Freddy. Terima kasih.